Oke, sambil nunggu kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Salam sehat. Saya mohon maaf sudah mengambil waktunya ya. Kenapa demikian? Karena saya 2 minggu ini kebetulan masih diberikan tugas untuk mengikuti pelatihan nasional ya. BIMTEK pendampingan SMK. Minggu ini saya daring dan luar biasa tiap hari dapat tugas 9 10 tugas. Dan minggu depan lanjut Semarang 1 minggu. Untuk itu dengan tidak mengurangi esensi daripada outcome pembelajaran, kita tetap berinteraksi dalam Zoom. Saya sudah sampaikan bahwa dalam konsep student center learning adalah konsennya ada teman-teman semua. Jadi jangan pernah merasa bahwa dosen itu segala sumber ilmu. Jadi teman-teman harus mengeksplorasi diri untuk pengembangan sains, pengembangan insight. Jadi jangan hanya terbatas dengan materi yang di PPT. Itu kan hanya risalah, hanya konklusi, ya. Sehingga harapannya dengan konsep student center learning adalah pusatnya di teman-teman. Saya sebagai coach adalah bertugas hanya membawa, mengantarkan teman-teman untuk mencapai tujuan. Coach, saya coachnya teman-teman kucing, bukan kucing garong. Jadi coaching itu adalah teknik komunikasi dengan melakukan pendampingan intensif dengan mengoptimalkan peran yang ada pada teman-teman dengan segala potensi yang teman-teman miliki. Saya bawa untuk mencapai tujuannya apa? Tujuan pembelajaran. Dan starting point-nya adalah setiap individu punya keberagaman, punya variasi dalam tingkat penerimaan. Sehingga saya pun harusnya melakukan asesmen. Teman-teman ini kelebihannya apa, kelemahannya apa. Saya tidak bisa memaksakan bahwa goal yang harus kita dapatkan harus seperti saya, nggak bisa. Ya, makanya itu concern daripada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke. Baik, sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi kemarin? Ya. Rehan, hadir Rehan? Hadir Pak. Alhamdulillah Rehan sehat ya. Alhamdulillah. Semoga Rehan sebagai penggerak teman-teman. Coach, mengcoach teman-teman. Coach itu artinya kereta wagon, mengantarkan teman-teman. Semuanya harus gerbongnya bareng-bareng, keluar pun bareng-barang. Ya, saya lihat Rehan punya talent yang luar biasa. Tinggal bagaimana talent tersebut dikembangkan dengan baik ya, Rehan. Siapa? Salsa, mana Salsa? Hadir Salsa. Biasa Sawindi nih, satu geng, satu kampung, satu kosan nih. Ayu mana Ayu? Hadir Ayu. Hadir Pak. Alhamdulillah. Yang sedang di perjalanan hati-hati ya, Norma. Pulangnya ke Pati ya. Hati-hati. Baik, materi hari ini adalah tentang konsep penyakit akibat kerja atau disebut dengan occupational disease. Apa itu? Kita coba bahas bahwa penyakit adalah merupakan abnormalitas dari hal-hal yang normal. Ada konsep sehat dan sakit. Sehat adalah kondisi normal, sedangkan sakit adalah deviasi, penyimpangan dari hal yang normal. Penyimpangan dari hal apa saja meliputi aspek secara bio, psiko, sosial, dan spiritual. Makanya seseorang dikatakan sehat tidak hanya berhubungan dengan sehat fisik. Ya kan?
Sehat itu harus mengcover, mengakomodir semua unsur. Biologisnya sehat atau fisiknya. Psikologisnya sehat, sosialnya sehat, demikian pula spiritualnya sehat. Artinya apa? Sebuah hal yang holistik. Cara pandang kita untuk mempersepsikan status sehat adalah tidak bisa hanya terbatas pada aspek bio atau fisik. Tetapi apakah psikologisnya juga sehat, psikologinya? Apakah sosialnya sehat, spiritualnya sehat? Sehingga seseorang dikatakan sehat bila ada balancing pada semua aspek. Bio, psiko, sosial, dan spiritual. Ini disebut sebagai sehat secara utuh. Suatu keadaan sejahtera, baik fisik atau biologis, mental atau psikologis, sosial, dan spiritual yang memungkinkan seseorang itu bisa hidup produktif. Nah ini adalah konsep sehat. Sehingga menjadi komparasi untuk melakukan keputusan. Seorang itu sehat atau tidak. Seseorang dikatakan tidak sehat berarti ada alteration, ada perubahan, ada abnormalitas, ada yang tidak lazim, ada yang uncommon, tidak umum, baik fisiknya, psikologisnya, sosialnya, maupun spiritualnya. Sehingga pendekatan kita dalam melakukan treatment pada orang yang sakit tidak hanya bicara tentang treatment pada aspek fisik saja, tapi harus mampu mengcover sisi-sisi lain, yaitu apa? Psikologisnya, kemudian sosialnya, dan spiritualnya. Ini artinya sehat secara utuh. Dan pengertian sakit merupakan kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Sesuatu yang kontras, yang bertolak belakang. Berarti ada alteration, perubahan. Ada deviasi, penyimpangan. Ada abnormalitas. Dari apa saja? Bio, psiko, sosial, dan spiritual. Mungkin kalau dalam bahasa sederhana, kita mengenal yang namanya anatomi dan fisiologi. Itu berhubungan dengan aspek fisik. Anatomi adalah penyakit yang berhubungan dengan struktur yang makroskopik, yang kelihatan. Itu anatomi. Yang bisa kita asesmen dengan kasat mata. Contoh, tulang bengkok, ada luka, ada pertumbuhan jaringan yang besar. Itu adalah penyakit anatomi. Tumor, anatomi. Ya kan? Patah tulang, anatomi. Cancer, anatomi. Kalau fisiologi berhubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, yang abstrak, yang mikroskopik, yang berhubungan dengan faal atau fungsi. Contohnya apa? Penyakit pada sirkulasi darah, naik turunnya tekanan darah, ada hipotensi, ada hipertensi, naik turunnya gula darah, ada kelebihan gula darah namanya hiperglikemia, yang nanti salah satunya adalah diabetes mellitus, bukan meletus, ya, mellitus. Ada juga penyakit ketika kadar gula darahnya low. Itu adalah hipoglikemia. Itu fungsi. Makanya penyakit itu ada yang berhubungan dengan hanya perubahan pada struktur, ada pada fungsi. Contoh lain, tumor dan kanker. Apa tumor itu? Sep, tumor apa, Sep? Asep lagi konsen, luar biasa, Sep. Malam Jumat, Sep. Apa, Sep? Gak apa-apa, kita kan sharing, nggak harus benar. Alia, apa itu? Yang disebut dengan tumor dan kanker, ada yang tahu nggak? Benjolan, Pak. Benjolan, ya. Oke, ada yang lain? Nggak apa-apa.
benjolan. Tumbuhnya daging tambahan, Pak. Daging, oke. Daging tambah. Ada yang lain? Sel, Pak, sel. Sel. Sel yang memperbanyak, Pak. Jadi Memperbanyak. benjol. Oke, bagus, Dit. Luar biasa teman-teman ini. Insight-nya. Apalagi? Penyakit apa itu? Tumor dan kanker. Penyakit anatomi atau fisiologi? Anatomi. Anatomi, karena berhubungan dengan struktur ya, bentuk yang tidak lazim. Tadi betul teman-teman mengatakan ada abnormalitas di situ. Pada strukturnya, baik bentuk maupun jumlah selnya. Sebuah outcome dari loss of control. Hilangnya kontrol pada tumbuh kembangnya sel tadi. Tumbuh kembang sel itu normalnya bagaimana? Ada tumbuh dan tambah. Ada tumbuh dan kembang, tukem namanya. Tumbuh kembang. Sehingga tumor dan kanker itu merupakan sebuah refleksi daripada gangguan pertumbuhan sel. Baik pertumbuhannya maupun pertambahannya. Pertumbuhannya maupun perkembangannya. Dan salah satu penyakit akibat kerja yang paling banyak adalah neoplasma atau tumor dan kanker. Neo artinya apa neo? Baru. Plasma apa? Jaringan. Pertumbuhan jaringan baru yang abnormal dan tidak diinginkan. Itu pengertiannya. Neoplasma. Pertumbuhan sel yang baru yang abnormal dan tidak diinginkan. Keywordnya adalah abnormal. Apanya abnormal? Bisa bentuknya maupun jumlahnya. Bentuknya tidak normal, dari kecil menjadi besar, dan tidak sesuai dengan ukuran sel yang normalnya. Bentuknya. Lalu jumlahnya melebihi jumlah sel yang normal. Makanya beranak binak. Ini contoh tumor dan kanker. Semua kanker adalah tumor. Nah, semua tumor tidak berarti kanker. Kenapa? Tumor itu merupakan istilah umum untuk indikasi pertumbuhan jaringan baru. Kata Rehan itu daging baru. Tapi tidak harus daging, Han. Rey, tulang baru. Kan ada tumor pada tulang. Ya, isinya macam-macam, Rehan. Isinya itu adalah jaringan ikat, cairan atau kista, miom, otot, lipom, lemak. Banyak macam-macamnya. Ketika di black itu di sisi, isinya ada darah, namanya hemangioma. Nanti saya bahas. Lipom, arti kata lipid, lemak. Saya pernah bedah karyawan di Polindra, di lab, benjol. Saya buka, saya sodet pakai bisturi, pisau tertajam di dunia. Isinya lemak, kayak bakso. Di belakang, di punggung-punggung biasanya. Itu lemak. Kalau kista itu tumor juga, isinya air. Kalau miom, tumor isinya adalah jaringan otot. Macam-macam. Nah, kalau tumor itu biasanya jinak. Tumor. Jadi hanya gangguan pertumbuhan saja. Dari kecil menjadi besar. Tumor. Kalau kanker, biasanya adalah tumor yang ganas. Yang terganggu apa? Pertumbuhannya. Yang kedua, perkembangannya. Jadi kalau tumor itu hanya gangguan pertumbuhan saja, kalau kanker, tukemnya, tumbuh dan kembang. Khususnya pada perkembangannya. Akibatnya apa? Kanker itu beranak pinak, berkembang terus, menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kalau tumor tidak. Hanya diam di situ, inside. Sehingga hanya ada rasa discomfort, tidak nyaman, pain, sakit saja. Tapi kalau kanker bisa menimbulkan kematian bila dia menyebar ke organ-organ vital. Jadi kanker adalah tumor yang ganas. Dan ini salah satu yang akan menjadi klasifikasi penyakit akibat kerja. Yang diantaranya adalah neoplasma, pertumbuhan jaringan yang baru. Ya. Nah ini.
dalam kesehatan pekerja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Satu, faktor individunya. Ini. Berarti berhubungan dengan imunitas, berhubungan dengan asupan nutrisi, berhubungan dengan gaya hidupnya, pola hidup sehat atau tidak, kebiasaan hidupnya sehat atau tidak, health behavior-nya. Yang kedua, lingkungan, keluarganya, ada genetik atau tidak, ada faktor keturunan atau tidak, dan lingkungan tempat dia kerja dan tempat dia tinggal. Artinya apa? Penyakit dapat terjadi karena eksposur dari lingkungan, baik tempat dia bekerja maupun tempat dia tinggal, habitatnya. Kedua, dari dalam dirinya sendiri, berhubungan dengan imunitas, asupan makanan, gaya hidup, pola hidup, perilakunya, psikologisnya. Dan yang ketiga, terjadi karena faktor keluarga. Baik itu perilaku keluarga, kemudian penyakit keturunan. Ini adalah merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan proses terjadinya penyakit. Internal ini, intrinsic factors, ini adalah eksternal. Ini adalah disebut dengan faktor penyebab atau pre-causing factors. Lalu bagaimana dengan konsep penyakit akibat kerja? Yang mana masuknya? Berarti faktor ini. Faktor lingkungan. Dan faktor ini. Dan yang paling banyak berhubungan dengan faktor lingkungan. Lingkungan tempat dia bekerja. Terpapar dari bahan-bahan, dari alat-alat yang berada dalam lingkungan kerja yang menimbulkan eksposur, pemaparan, sehingga menimbulkan overload, beban yang berlebihan pada ambang batas individu itu sendiri. Nah ini, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Berhubungan dengan jenis pekerjaannya. Jadi kalau seseorang pekerjaannya berhubungan dengan kerja fisik, maka gangguan atau penyakit fisiklah resikonya. Kalau seseorang berhubungan dengan pekerjaan mental, pekerjaan intelektual, maka gangguan mental, psikologis, emosional yang menjadi resikonya. Artinya apa? Sangat related antara penyebab dengan jenis pekerjaan. Sangat related, sangat korelatif, sangat asosiatif. Jenis pekerjaan akan langsung menimbulkan dampak yang berhubungan dengan penyakit akibat pekerjaannya. Saya ambil contoh, seorang petani yang biasa mengangkat gabah. Resiko apa yang dia akan terjadi? Penyakit fisik. Contohnya serapnya kejepit, ya kan? Terkilir, atau intoksikasi pestisida, insektisida, atau iritasi oleh merang, herpes, dan lainnya. Kan begitu. Jadi jelas ada banyak penyebab. Seorang pekerja laboratorium, maka resikonya adalah berhubungan dengan penyakit akibat terpapar zat kimia dalam laboratoriumnya. Kan begitu. Seorang pekerja di ruangan radiologi ronsen, maka paparan radiasi sebagai risiko penyakitnya. Seseorang yang bekerja dengan pengelasan, maka kena percikan api lah penyakitnya. Jelas, sehingga secara identifikasi kita bisa mengenali penyakit akibat kerja langsung berhubungan dengan jenis pekerjaannya. Ini alat kerjanya. Kita kerjanya apa? Jarum suntik. Ya kan? Terpapar. Bahan kerjanya apa? Ya kan? Bahan kerjanya adalah mikroorganisme, infeksi.
Ini lingkungan kerjanya adalah rumah sakit, klinikal, maka resikonya adalah hazard biologis. Dan ada kita lihat man-made disease. Penyakit yang dibuat oleh dirinya sendiri. Penyakit ini bersifat artifisial, buatan, bukan bawaan. Karena buatan, karena berhubungan dengan pekerjaannya, karena lalai, karena abai, tidak menerapkan standar safety di dalam bekerja. Safety itu tidak hanya berhubungan dengan alat, tidak hanya berhubungan dengan APD, tapi juga dengan behaviornya, cara dia bekerja, ya kan? Itu contohnya asupan nutrisi yang tidak bagus. Ini adalah penyakit akibat kerja. Sehingga salah satu tujuan ketiga adalah bagaimana kita melakukan prevensi, pencegahan daripada terjadinya penyakit akibat kerja. Saya ulangi bahwa secara terminologi disebut dengan occupational disease, penyakit akibat pekerjaan. Ini penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, oleh lingkungan pekerjaan. Artinya, kita harus melakukan manajemen risiko dengan cara melakukan identifikasi bahaya, identifikasi hajar, lalu kita kontrol, baik dengan menggunakan prinsip peningkatan imun, maupun dengan menggunakan alat pelindung diri, maupun dengan upaya lain, sehingga ketika kita bekerja, tidak terjadi paparan yang dapat menimbulkan penyakit akibat pekerjaan. Jangan sampai kita sedang merawat pasien COVID-19, malah kita terpapar. Kita sedang merawat penyakit TB, TBC, terpapar. Sedang merawat pasien-pasien infeksi, terpapar. Berarti dari mana? Dari tempat kita bekerja. Ini. Sehingga batasannya jelas. Penyakit akibat kerja pasti penyebabnya ada di tempat kita bekerja. Gak mungkin dari rumah dong. Ya kan? Pulang-pulang bawa penyakit. Imported case, imported disease. Kita lihat di sini, menurut International Labour Organization, organisasi buruh dunia, ternyata rating terbanyak penyakit akibat pekerjaan adalah cancer tadi. Tadi sudah saya deskripsikan secara sederhana apa itu cancer. Kenapa disebut cancer? Karena punya capit, punya cakar. Dia itu agresif, mobile. Makanya sifatnya dia akan ekspansif, menyebar. Dan sebagai parasit yang sesungguhnya, yang menghabiskan suplai makanan bagi sel yang normal. Bapak nggak ada suaranya. Ya maaf nih, tadi ada yang berisik bentar ya. Nah ini. Jadi tadi saya bahas. Ini Wendy sama siapa, Wid? Satu kamera sama Isti, apa-apa. Ya, cancer itu adalah sebuah kondisi penyakit karena ada abnormalitas pada perkembangan sel tadi. Kan istilah umumnya adalah neoplasma. Neo. Tadi Rehan mengatakan ada daging tumbuh baru ya, Rehan ya? Betul, Pak. Kalau kutil, neoplasma bukan, Rehan? Tumor. Ya, Rehan? Apa, Rehan? Jawabannya, saya kembalikan ke pengertiannya. Neoplasma adalah pertumbuhan jaringan yang baru, yang abnormal dan tidak diinginkan. Tidak diinginkan nggak? Ya, berarti neoplasma itu
tumor, jinak, tapi juga bisa ganas, hati-hati. Saya punya kasus dulu ketika saat praktek, ada pasien di sininya benjol besar mukanya. Cancer pada sel kulit, sel melanosit di sini. Ternyata asalnya adalah akne, jerawat. Dipotel, ternyata itu kanker. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kanker itu akan malah tumbuh pesat bila mana ada luka. Kenapa? Karena kanker itu adalah penyakit akibat loss of control, hilangnya kontrol pada tumbuh kembang sel. Kapan tumbuh kembang sel? Setiap saat. Ya kan? Iya. Apalagi kalau ada sel yang rusak, pasti dia akan tumbuh kembang untuk recovery, pemulihan. Tapi masalahnya sudah hilang kontrol pertumbuhannya. Sehingga ketika ada luka malah dia akan makin hebat. Karena tidak mampu dikendalikan. Itu kanker. Makanya kalau operasi tidak tuntas, bukannya hilang. Harus sampai dengan radiksnya, akarnya. Karena dengan ada luka baru, malah akan merangsang pertumbuhan sel yang baru lagi. Sementara sudah abnormal. Ini. Makanya kanker itu harus diikuti dengan kemoterapi. Terapi dengan obat yang dapat menghambat pertumbuhan sel tadi. Ini tumor dan kanker. Tumor adalah pertumbuhan jaringan yang baru, yang abnormal dan tidak diinginkan. Tapi biasanya jinak, karena hanya gangguan tumbuh saja. Nah kalau kanker, tidak hanya tumbuh saja, tumbuh dan tambah, tumbuh dan kembang, tukem. Selain dia tumbuh besar, lebih besar dari sel yang normal, lebih agresif dari sel yang normal, dia pun akan ekspansif, menjajah, meluaskan wilayahnya. Dari kanker ini ke kanker lain, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, sehingga timbulnya multiple di mana-mana, multiple cancer, sehingga tidak mampu dikejar, karena sudah menyebar kemana-mana melalui sirkulasi darah. Makanya kalau kanker sel darah itu nggak bisa dikejar, karena apa? Dia mengikuti sirkulasi darah, terus dia mengalir. Sehingga susah untuk dikejarnya, dilokalisasi susah. Makanya mortality, kematian pada kanker sel darah itu sangat luar biasa. Ini yang pertama. Kematian pertama disumbang oleh cancer. Yang kedua kecelakaan, injury, accident. Kecelakaan kerja. Jatuh, terkilir, seorang petugas PLN kena strum. Ini. Ketiga adalah penyakit saluran pernapasan kronis. Ini. Kemudian penyakit kardiovaskuler, hipertensi, darah tinggi termasuk akibat pekerjaan bisa. Ya, penyakit jantung. Paling banyak juga yang disebut dengan penyakit SCA, sindrom koroner akut. Karena apa? Sudah saya bahas, akibat overload. Beban yang berlebihan. Ketika ada load yang berlebihan pada kardio, pada jantung. Contohnya pekerjaan shift malam, overtrain, pekerjaan yang diporsir berlebihan, dan sebagainya. Dan sisanya ini 5%. Artinya apa ini? Hati-hati. Di sini ada apa? Ada penyebab. Penyebabnya apa? Lingkungan pekerjaan, bahan pekerjaan, radiasi, alat kerja, dan bahan kerja. Ini secara statistik. Dan kita lihat berapa biaya yang keluar untuk melakukan treatment pada akibat kecelakaan dan penyakit kerja. Occupational accident, kecelakaan kerja. Occupational disease, penyakit kerja. Siapa yang rugi di sini? Pekerja itu sendiri yang pertama, dia kehilangan waktu.
yang produktif untuk bekerja. Kehilangan pendapatannya. Perusahaan pun rugi. Institusi pun rugi. Karena harus kehilangan tenaga kerjanya. Ya kan? Mungkin kalau dia pekerjaannya vital, bisa jadi operasional perusahaan akan berhenti. Karena tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Ya, rugi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan technical skill yang tidak bisa digantikan orang lain. Artinya dengan demikian, korporat perusahaan pun harus punya komitmen bahwa pekerja itu aset. Aset daripada perusahaan. Rumah sakit harus mempunyai komitmen bahwa itu aset. Kalau perawatnya tumbang gara-gara COVID, bagaimana pelayanan rumah sakit? Kita kemarin sering melihat informasi pelayanan ditutup sementara. Ya kan? Berarti tanda tanya kita mengarah, oh ada yang kena nih. Sebuah bank tutup sementara. Sekian hari sambil menunggu hasil swab pekerja lain. Berarti ada yang kena. Di mana-mana kemarin ketika gelombang COVID-nya sedang di tingkat puncak, kita menemukan kondisi-kondisi yang demikian. Bank tutup, rugi. Nasabah berkurang. Rumah sakit tutup, rugi. Nah ini. Artinya kerugian yang timbul itu bisa material, bisa moral, dan yang paling penting adalah psikologis, trauma, ketakutan, over worried. Nah ini. Ada banyak dampak baik bio, psiko, sosial, spiritual tadi. Dan yang paling kompleks adalah fisik tidak. Fisik gampang. Psikologis, trauma. Kadang-kala ketika kita mendengar demikian, enggan untuk bekerja, takut. Nah ini adalah konsekuensi daripada kerugian dan dampaknya. Sehingga harus ada pengawasan. Di sini menurut WHO, PHK itu adalah penyakit akibat kerja. Ada beberapa penyakit yang terjadi akibat pekerjaan. Tadi selain cancer, yang berikutnya adalah cedera. Cedera. Yang paling banyak itu cedera. Penyakit-penyakit muskuler, otot, PPOK, penyakit pernapasan, penyakit paru, obstruktif kronis. Penyakit paru, obstruktif kronis. Penyakit kulit, ini gatal-gatal, luka bakar. Penyakit kehilangan pendengaran akibat bising, noise. Penyakit jiwa, nah ini stres. Banyak. Yang namanya penyakit psikosomatis. Stres akibat pekerjaannya. Keracunan, dan lainnya. Kenapa atau demikian? Karena ada hazard, debu, gas, nah ini, noise, kebisingan, zat-zat yang racun, toksik, getaran, radiasi, infeksi, kemudian apa lagi? Cuaca yang terlalu panas, cuaca yang terlalu dingin. Namanya heat stroke. Tekanan panas yang berlebihan. Ini. Atau juga tekanan udara yang terlalu ekstrim, baik yang high level atau low level. Kalau saya simpulkan itu ada hajar fisik, hajar biologis, hajar kimia, ya kan? Hajar psikologis. Hajar itu potensi bahaya penyebab. Kita lihat 3 reaksi ketika kita terpapar sebuah hazard. Workplace hazard can cause 3 kinds of reaction in the body. Ketika kita kena sebuah hazard, ada yang langsung seketika muncul. Contoh, ada yang enggak sering mengalami alergi? Anak Windy, itu siapa? Isti.
Iya, Apa alergi apa? alergi ini Pak, alergi debu. Debu. Das ya. Dus, debu. Iya, iya debu. Sering bersin berarti ya. Enggak sih Pak, cuma kayak gatel-gatel doang. Itu doang. Harusnya itu cek cek alergi namanya tes patch test di dermatologi. Ya. Itu. Kalau kita kena serangga, kena nyamuk, timbulnya apa? Bentol Pak. Bentol Bentol. Pak, gatel. Kenapa bentol? Ada yang tahu itu apa bentol? Darahnya beku. Itu sih Pak. Itu reaksi normal. Normal, sebuah upaya pertahanan tubuh. Defense mechanism. Pertahanan diri. Ketika ada insect bite, gigitan serangga, nyamuk, kan dia mengeluarkan racun. Serangga itu kalau nyamuk itu masuk, dia akan mengeluarkan racun. Eksotoksin. Untuk mengambil makanan dari tubuh kita. Nusuk kan? Racun itu masuk. Reaksi tubuh bagaimana? Pembuluh darah di sekitar itu akan menutup agar racun tidak masuk ke dalam sirkulasi. Menutup. Mengecil volume pembuluh darahnya. Sehingga terbendung sirkulasinya. Akibatnya racun terlokalisasi di situ, mengumpul. Sehingga timbul bentol. Nah kalau nggak demikian, racunnya masuk dalam sirkulasi. Apa resikonya? Kaligata. Nah, jadi bentol itu sebuah reaksi normal untuk melokalisasi racun tadi. Berarti itu indikasi racunnya sudah dilokalisasi di situ, dibendung di situ, dihadang oleh menyempitnya pembuluh darah. Kan begitu. Sehingga dia tidak akan masuk dalam sirkulasi. Kalau masuk bagaimana? Kaligata contohnya. Mending kalau kaligata. Nih saya ada contoh. Mending kalau hanya kaligata. Bisa penyakit sindrom Stephen Johnson. Nih, sebentar ya. Nih ada penyakit yang terjadi akibat hanya apa namanya? Hanya karena Stephen Johnson. Mana ini? Sebentar. Bentar ya. Itu hal kecil. Jadi sesungguhnya ketika kita terkena penyakit, tubuh kita bereaksi, ada normalisasi. Tidak langsung seketika terjadi penyakit, berarti ada pertahanan diri dulu. Ketika gagal, maka terjadi sakit. Jadi sakit itu adalah akumulasi ketika reaksi tubuh kita tidak adaptif. Tidak adaptif. Ya kan? Tidak adaptif. Ya. Nah ini. Saya coba bentar ya. Izin bentar. Saya ini dulu tunjukin nih. Ngeri kalau lihatnya. Ya. Nah tadi basic. Nah ini nih kelihatan nggak nih? Nih kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah ini apa nih? Kelihatan Pak. Nih. Kelihatan Pak. Nah ini sebuah penyakit yang dinamakan dengan Stephen Johnson namanya. Nah ini hati-hati. Hal sepele nih, alergi nih. Tuh. Hati-hati karena kosmetik, bedak, obat. Makanya hanya karena hal kecil aja, ketika si racun ini menyebar dalam tubuh akan timbul begini. Makanya kalau bentol itu bagus. Ini alergi ya, pada kulit. Nih, luar biasa. Nih. Nah, hati-hati makanya.
Jadi tubuh kita sebetulnya begini, saya ulangi. Ketika kita kena sebuah agent hajar, tidak langsung seketika. Karena tubuh kita melakukan perlawanan dulu, namanya defense mechanism. Defense mechanism, pertahanan diri. Nah, kenapa terjadi penyakit? Karena kita gagal untuk melakukan pertahanan diri. Berarti adaptasinya gagal, maladaptasi. Toleransinya gagal, intoleransi. Nah, dilihat dari reaksinya, ada beberapa tipe. Berapa tipe? 1, immediate, responnya segera. Minum obat langsung gatal-gatal. Itu immediate. Berarti racunnya luar biasa. Immediate respon. Disebut dengan penyakit akut, acut. Like shortness of breath, of nausea. Seperti pasien tiba-tiba sesak napas. Mual-mual, muntah-muntah. Nah ini. Ini. Contoh karena keracunan oksigen. Maaf, keracunan zat kimia misalkan. Ini yang immediately. Berarti racunnya luar biasa. Ada yang gradual, bertahap. Tidak langsung muncul, pentolnya kecil dulu. Makin hebat, besar. Nah itu. Ada yang delay. Responnya tidak langsung saat itu. Beberapa jam kemudian. Bahkan beberapa bulan kemudian. Contohnya apa? Tumor dan kanker. Itu lama. Nggak mungkin kita kena radiasi sekarang, tumbuh tumor. Enggak. Mungkin bulan depan. Ini adalah respon yang terjadi sebagai gejala klinis ketika kita terpapar. Ada yang immediate, segera, ada yang gradual, bertahap, ada yang delay, yang lambat. Kanker, tumor termasuk yang lambat responnya. Nggak mungkin langsung tumbuh, enggak. Alergi termasuk respon yang segera, immediate atau hipersensitivitas, kepekaan yang berlebihan. Nih penyakitnya banyak nih. Kalau ini adalah berhubungan dengan penyakit di lingkungan kerja. Kebanyakan penyakit pernapasan, paru-paru, asma, penyakit kebisingan. Kalau kita apa? Infeksi. Karena hajarnya adalah jelas. Bakteri, virus, kita kehidupannya berhubungan dengan mikroorganisme. Maka resikonya adalah terpapar mikroorganisme. Kan begitu? Nah ini tadi. Occupational disease. Penyakit yang memang penyebabnya pasti ada di lingkungan pekerjaan. Saya gampang diidentifikasi, gampang pula ditreatment. Karena jelas di situ penyakitnya, penyebabnya di situ. Lebih gampang di neutralize-nya, dinetralisirnya, dieliminasinya gampang. Dengan PPI kalau di rumah sakit, pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya kan? Beda dengan penyakit umum. Susah. Kita harus melakukan berbagai macam cara untuk mengidentifikasinya dan melakukan treatmentnya. Nih. Ya. Kemudian ini tadi sama. Work related disease. Ini penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerja. Dan ini adalah hazardnya, hazard fisik, tadi bising, radiasi. Seorang pekerja yang berhubungan dengan kebisingan, maka gangguan pendengaranlah resikonya. Kalau seseorang bekerja dengan radiasi yang tinggi, maka gangguan radiasilah resikonya. Suhu yang ekstrim, sampai dia mengalami kombustio, luka bakar. Heartburn disease. Ini ya. Nah, ini kita di sini. Ada juga golongan fisiologis, ergonomis. Contoh, desain alat kerja yang tidak nyaman akan merubah fisiologis. Sip kerja termasuk ergonomis. Sip kerja. Kalau seorang pekerja biasa sip malam, apa yang terjadi? Akan ada perubahan fisiologis, perubahan siklus hidupnya yang disebut dengan bioritme, irama hidup. Siang jadi malam, malam jadi siang. Akan ada gangguan fisik, gangguan psikologis, gangguan sosial.
Seorang pekerja malam biasanya dia sering mengalami gangguan pencernaan, resiko mah, hipertensi, makanya tegangannya tinggi terus. Orang shift malam itu hipersensitif, marah-marah dan sebagainya. Secara sosial dia mengalami gangguan interaksi sosial. Orang tidur dia bangun, orang bangun, orang lain bangun dia tidur, ya kan? Dia bangun, orang lain tidur. Kapan ada interaksi sosialnya? Kan begitu. Ya, ini. Golongan psikologis, nah ini psikososial, stres psikis. Karena ada tuntutan pekerjaan, stresor, under pressure. Nih. Dan di negara maju, hal-hal yang berhubungan dengan fisik, biologis, kimia, gampang dikendalikan. Justru yang paling banyak ini, masalah fisiologis dan masalah psikologis. Fisio itu fungsi tubuh. Kalau psikologis, berhubungan dengan status emosi, kepribadian, ya kan? Ini adalah perbedaan di negara maju dan negara berkembang. Dengan segala update teknologinya, negara maju dapat mengendalikan hajar fisik, hajar kimia, hajar biologis. Yang paling banyak karena mereka tingkat beban kerja tinggi. Kalau di kita santai-santai saja, ya kan? Kalau di kita santai. Makanya profitnya pun low. Makanya trafficnya pun low. Orang sana itu terbiasa. Jam istirahatnya sedikit. Kalau di kita kebanyakan jam istirahat. Ya kan? Terlalu santai. Itu. Makanya secara demografi orang-orang di negara maju itu angka harapan hidupnya tinggi. Yang banyak itu bukan yang lahirnya, tapi yang usia lanjutnya. Tetapi usia lanjutnya bukan yang jompo-jompo, tapi masih segar bugar. Makanya indikator sehat itu dilihat dari meningkatnya harapan hidup di usia senja. Dan angka kelahiran dikontrol. Kalau di kita kebalikan, lahirnya banyak kayak piramid gini, ya. Ya kan? Yang usia tuanya sedikit karena banyak meninggal muda. Kena jantung lah, kena stroke lah, kena diabetes lah. Karena apa? Lifestyle-nya tidak bagus. Bad habit. Kebiasaan yang tidak bagus. Bad habit. Karena apa namanya? Heart safety culture-nya, heart culture-nya kurang bagus. Behavior-nya. Kita masih melihat orang mandi di kali kok. Di sananya ada yang lagi nongkrong, di sininya cuci beras, masih ada. Ya kan? Yang singgul, singli, singbun, nggak tahu tuh apa tuh. Ya. Perilakunya. Makanya indikator sehat itu dua. Heart behavior, perilaku sehatnya. Kedua, heart beliefness, kepercayaan terhadap sehatnya. Nah, yang paling sulit itu merubah perilaku. Bagaimana kita menginovasi perubahan perilaku yang tidak mampu menjadi mau, tahu dan mampu untuk merubah dirinya dalam masalah kesehatan. Ini. Dan secara aware, kesadarannya masih rendah. Tangan-tangan kita disitulah. Menginovasi perilaku. Kita sebagai agent of change, agen perubahan. Kita sebagai orang kesehatan harus menjadi role model, menjadi contoh yang baik. Bagaimana kita menginovasi orang yang awalnya tidak punya prinsip hidup yang sehat menjadi sehat. Makanya ada namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang dikenal dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kan begitu. Ini. Yang kedua, selain penyakit ini terjadi karena pekerjaan, kedua, jumlah orang yang kenanya banyak. Dulu pernah ketika saya di Bogor, di Sukabumi, ada perusahaan besar namanya Aiwa. Perusahaan elektronik. Saingannya Sony. Sekarang sudah hilang karena banyak replika. Banyak pekerja perempuan datang ke rumah sakit dengan diagnosa namanya PAM, fibroadenoma mamae. Benjolan jinak di payudara.
pekerja dari sebuah perusahaan elektronik. Hampir tiap minggu ada karyawati yang datang didiagnosa mengalami benjolan jinak pada payudara. Berarti menunjukkan ada sesuatu di sini. Di mana? Di tempat kerja. Berarti ada penyebab di sana. Ya. Kalau seseorang satu keracunan, itu tanya. Tapi kalau orang banyak keracunan, berarti penyebabnya di situ. Nah ini sama saja. Indikator atau penunjuk penyakit kerja biasanya kejadiannya lebih daripada satu orang. Contoh, Balongan lah. Ada masyarakat mengalami gangguan pernapasan, keracunan. Kalau banyak berarti ada sumber di situ. Kalau cuma satu, belum tentu. Jadi populasi yang kena lebih daripada satu. Kayak tadi, pekerja di perusahaan Aiwa elektronik, setiap minggu ada karyawati datang kontrol, didiagnosa, ternyata ada benjolan di situ. Berarti ada sumber di sana, ternyata ada kebocoran dari radiasi di situ pada pengapakan alat elektroniknya. Ini artinya populasi pekerja lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Ada kejangkitan penyakitnya lebih daripada satu orang. Berarti sumbernya di situ, di tempat kerja. Kalau cuma satu, belum tentu. Sehingga mudah pengendaliannya, tinggal melakukan tindakan pencegahan di tempat bekerja. Nah ini. Bagaimana kita menemukan penyakit akibat kerja? Biasa ditemukan saat pemeriksaan secara berkala. Medical check up. Makanya begini, saat penerimaan pegawai, kenapa medical check up? Untuk identifikasi. Jangan sampai pekerja membawa penyakit dari rumah. Sehingga dia harus fit. Nah ini. Makanya di perusahaan-perusahaan besar melakukan yang namanya medical check up untuk melakukan early diagnosis, early, dini. Diagnosis. Melakukan diagnosa dini. Makanya perusahaan wajib melakukan servis. Kalau mobil aja servis, jangan nunggu ada kasus, telat. Minimal tiap bulan sekali diservis. Minimal tiap 6 bulan sekali pekerja itu dilakukan medical check up, di tune up. Clear atau tidak, fit atau tidak. Bahkan tiap hari. Kalau di perusahaan besar itu ada namanya DCU, daily check up. Daily check up, cek tensinya, nadinya, segala macamnya sebelum dia masuk ke tempat kerja. Dia fit atau tidak? Namanya fit to work. Fit to work. Fit untuk bekerja. Kalau di Pertamina setiap pagi masuk kilang ada pengecekan. Disitulah tugas perawat K3 kita dan hampir sebagian besar perawat K3-nya lulusan kita. Hiperkes. Nah ini. Jadi biasanya dilakukan dan ditemukan baik secara awal ataupun pada saat sedang dilakukan medical check up. Nah, hal yang paling penting adalah yang pertama ini. Diagnosa. Diagnosa itu apa sih? Vonis. Keputusan yang kita tetapkan untuk menentukan sakitnya apa ini. Vonis kan? Sakitnya apa ini? Sebuah decision making. Pengambilan keputusan. Diagnosa itu adalah statement. Pernyataan sakit. Pernyataan sakitnya apa? Ya kan? Problem statement. Pernyataan masalah. Sehingga dasarnya apa? Asesmen dulu. Boleh nggak? Kan saya sudah bahas. Tidak bisa kita melakukan diagnosa tanpa ada data atau fakta. Dasar adalah data fakta. Yang kita peroleh dari hasil pengkajian. Makanya pengkajiannya harus komprehensif, harus menyeluruh. Mengcover semua masalah bio, psiko, sosial, spiritual. Ini.
Yang pertama adalah kita melakukan diagnosa untuk menentukan dia sehat atau tidak. Kedua, menentukan kenapa ini, terpapar apa ini. Ketiga, tentukan apakah ada hubungan nggak paparan dengan diagnosa ini. Kalau ada berarti penyakit kerja. Keempat, selain dia, siapa lagi pekerja yang mengalami paparan atau pajanan. Kelima, ada nggak faktor yang dimiliki individu untuk sakit yang kita sebut dengan komorbid. Atau komorbid, hal yang memperberat resiko dia sakit, komorbid. Penyakit pendukung, penyakit penyertai. Penyakit yang menyertai. Kemudian, adakah hubungan faktor lain di luar pekerjaan? Stres, pola hidup. Kemudian tentukan, ini pasien sakitnya karena penyakit kerja atau bukan. Jadi yang pertama, kita lakukan case finding, penemuan kasus. Kita lakukan assessment, kita kumpulkan data. Kita organize data itu, putuskan sakit apa. Sakit apa dia? Apa diagnosanya? Gastritis, sakit mah. Oke. Kenapa ini? Cari penyebabnya. Ya kan? Kemudian hubungan penyebab dengan diagnosa. Kemudian selain pasien tersebut, siapa lagi yang kena nih? Cari lagi. Kalau cuma dia, bukan karena pekerjaan. Kalau cuma satu orang. Kalau diderita oleh banyak orang, jelas sumbernya dari pekerjaan. Berarti maksudnya apa? Untuk melakukan klaim, jaminan. Kalau ternyata penyakit ini bukan karena pekerjaan, nggak bisa diklaim. Klaim asuransi. Karena tidak termasuk wilayah tanggung jawab perusahaan. Karena penyakit rumah. Dari rumah. Walaupun sekarang juga, tapi punya kebijakan perusahaan. Ya, ada beberapa hal yang di-cover oleh BPJS Kesehatan perusahaan. Kemudian kelima adalah peranan faktor individu. Komorbidnya apa enggak? Ada enggak? Penyakit penyertainya ada enggak? Genetik, penyakit yang dia derita selain ini apa lagi? Kemudian faktor lain di dalam pekerjaan. Dan tentukan terakhir, ini sakitnya karena pekerjaan atau karena bukan pekerjaan. Kalau bukan berarti dari rumah. Artinya minimal aman. Ketika ada pasien di Polindra, karyawan kena COVID, kita cek dari manakah ini dia terpapar, apakah dari teman di Polindra atau bukan. Ternyata hasil asesmennya bukan, dan cuma satu orang. Ternyata dia adalah imported case, terjadi dari luar, karena dia sudah punya riwayat perjalanan jauh. Ini. Jadi ada runut, ada sistematis, ada analisa yang masif, terstruktur. Nih, kita tidak bisa langsung menentukan ini diagnosanya penyakit kerja atau bukan. Dari sinilah kita melakukan identifikasi, kita melakukan diagnosa klinis dulu, tentukan sakitnya dulu, tentukan penyebab, tentukan apakah penyebab ada hubungan nggak dengan sakitnya, berapa individu yang kena, apakah ada penyakit lain menyertai, apakah ada faktor lain di luar pekerjaan, dan diagnosakan apakah memang termasuk kategori PAK atau bukan. Dan ini akhirnya ke sini untuk mendapatkan manfaat dari jaminan yang dia dapatkan. Apakah tercover atau tidak. Ya kan? Dan ini adalah kewenangan pada dokter perusahaan atau hipercase untuk menentukan iya atau tidak. Nah, ini runut sekali. Kemudian ini adalah sistematikanya untuk melakukan diagnosa penyakit akibat kerja. Pertama, anamnesa. Apa itu anamnesa? Wawancara, menanyakan, mengeksplorasi.
riwayat penyakit. Mbak, ini penyakitnya sudah berapa lama? Oh, saya sebelum bekerja di sini sudah kena. Oh, berarti bukan. Saya baru, dulunya nggak pernah. Lalu, Mbak, kerjanya di bagian apa? Apa yang Mbak rasakan di sana? Apakah ada hazard di sana? Oh iya ada. Oke, berarti termasuk dugaan ada penyakit akibat kerja. Kita follow up dengan pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, termasuk melakukan pemeriksaan di tempat dia bekerja. Nah ini artinya merupakan studi yang komprehensif, yang menyeluruh, yang terintegratif, sehingga diagnosanya betul-betul valid. Atau apa arti valid? Akurat, real, pasti. Nah ini, ya, ini artinya diagnosa itu tidak boleh terburu-buru. Kita perlu kehati-hatian, ketelitian, keakuratan sehingga mendapatkan diagnosa itu menjadi valid. Nih. Dan tentukan penyebabnya apa, hajarnya apa. Dan tujuan diagnosa ini adalah satu, menjamin hak pekerja. Tadi, pekerja terjaminkan atas klaim asuransinya. Kedua, menentukan terapinya apa. Kalau sudah ketemu diagnosa, kita bisa tentukan obatnya apa. Ketiga, setelah ketemu penyakit, berarti bisa membatasi komplikasi, cacat, dan lainnya. Karena semakin cepat teridentifikasi, semakin cepat tertangani. Kalau lama ditangani, bisa timbul komplikasi. Penyakitnya kronis, timbul cacat, dan lainnya. Dan yang keempat, melindungi agar tidak terjadi pada pekerja yang lain. Ketika ada kasus satu pasien COVID di Poindra, saya tracing ke orang terdekat yang kontak erat. Jangan sampai terjadi pada karyawan yang lain. Kan begitu. Makanya ada swab. Ada karyawan ngaku, saya nggak masuk kerja Pak. Kenapa? Sakit, saya kayaknya ke arah COVID. Tar dulu. Dia nggak dapat haknya, nggak boleh cuti. Karena setelah cuti itu sakitnya ditujukan dengan selembar kertas. Minimal tadi swab, surat sakit. Berarti dia nggak dapat hak. Jangan sampai dia berasumsi sendiri saya sakit ini, nggak bisa. Kita pun nggak bisa melakukan terapi karena belum ada data pendukung. Semakin dia menolak, maka bisa terjadi hal yang malah lebih hebat. Tapi kalau dia, oh Pak, saya cek aja, lebih gampang teridentifikasi. Makanya penata laksanaan sedini mungkin adalah langkah kunci untuk menghindari hal-hal yang lebih bahaya. Dan untuk mencegah terjadi pada pekerja yang lain. Kan begitu. Ini contoh prinsip diagnosa. Makanya diagnosa itu bagaimana? Harus valid. Minimal sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur. Minimal ini. Sudah melakukan pemeriksaan. Contoh, kan ini. Kita diajarkan cara melakukan pemeriksaan. Ada inspeksi, melihat, palpasi, meraba, perkusi, mengetuk, dan auskultasi. Kan gitu. Sudah belajar belum dalam kebutuhan dasar? Sudah belum? Sudah. Sudah, Nah, Pak. apa inspeksi itu? Tri, apa Tri? Tati. Apa inspeksi itu apa? Bukan inspeksi ya, pakai S. Inspeksi. Apa itu? Dibuka. Nah, apa Tri? Dilihat bukan? Nah, dilihat, diterawang, itu mah duit. Iya. Iya, bagus Tri, luar biasa. Makasih Tri ya. Iya, Pak. Irfan apa Pan? Kalau palpasi Pan? Pan, palpasi. Meraba Pak, meraba. Wih, kalau raba duluan ya, ya Bang. Meraba. Nah ini contoh Pan nih Pan. Ini Pak meraba nih Pan. Palpasi.
Ya kan, meraba. Teksturnya bagaimana kulitnya, ada ketegangan tidak, ada benjolan tidak. Cara untuk mengetahui benjolan kan dengan meraba, palpasi, ya Pan ya. Oke Pan, luar biasa. Kasih Irfan. Rosella. Nah, kalau auskultasi apa Rosella? Auskultasi. Auskultasi. Ayo Rosella. Atau Anjeli. Ya. Corina Anjeli. Apa itu auskultasi? Didengar, Pak. Didengar dengan menggunakan alat atau tidak ya? Stetoskop. Bisa nggak tidak menggunakan stetoskop? Bisa. Mendengarkan hembusan napas. Contoh pasien kecelakaan. Kita kan mengkaji bunyi napasnya. Telinga kita arahkan ke mulut pasien. Look, listen and feel. Look, listen and feel. Look, lihat gerakan dadanya ada nggak? Kalau pasien tidak sadar, kita look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Listen. Look kan lihat. Lihat nggak? Pergerakan dadanya naik turun ada nggak? Listen, dengarkan ada hembusan apa sih? Feel, rasakan hembusannya. Itu cara untuk identifikasi manual pada pasien dengan henti napas. Look, listen, and feel. Lihat, dengar, rasakan. Kalau perkusi apa, Alia? Ya, Andir ya. Perkusi apa ya? Pak. Ya, Apa, apa Pak? itu? Perkusi ya. Kan main perkusi, berarti apa tuh? Nih perkusi nih. Di ketuk-ketuk. Tapi nggak boleh dong kalau kepala diperkusi, diketuk-ketuk, tok-tok-tok. Pasiennya marah. Ya kan ya. Inspeksi melihat, mengobservasi. Palpasi meraba. Perkusi mengetuk. Auskul mendengarkan. Tapi tidak semua organ tubuh bisa dengan empat-empatnya. Kita lakukan semuanya. Ya kan? Itu. Oke. Nah ini pajanan yang dialami. Apakah selama ini pekerja pasien mengalami ada paparan atau tidak? Apakah ada hajar atau tidak? Apakah ada bahan-bahan yang beresiko hajar atau tidak? Cara bekerjanya mungkin bisa SOP-nya. Ya, SOP-nya mungkin contoh penggunaan masker yang salah. Maskernya tahu di ruang isolasi cuma satu lapis. Berarti cara bekerja. SOP-nya tidak jelas cara bekerja. Ini adalah berhubungan dengan pajanan yang dialami. Ya, paparannya. Tadi ini, apakah ada hubungan nggak paparan dengan penyakit? Kita lakukan identifikasi. Ya, melakukan evidence base, melakukan identifikasi, melakukan field research, penelitian lapangan. Kita datang on site, on the spot, ke TKP. Ada nggak di situ? Dan berapa orang yang kena? How many version? Ya kan, berapa orang yang kena? Kenapa sampai kena? Apakah tidak menggunakan APD? Apakah masa kerja terlalu berlebihan? Apakah usianya? Nah ini. Dan ini tadi, riwayat individu yang berperan. Kesehatan dirinya, oh pantas dia jorok. Kemudian riwayat penyakit keturunannya, alergi, dan komorbid lain. Ya kan? Dan faktor lain di luar pekerjaan, berhubungan dengan gaya hidup. Oh pantas dia senang merokok kok. Oh iya. Oh dia orangnya tidak punya cara hidup yang sehat, asal. Oh pantas lifestyle-nya nggak bagus. Bad habit. Bukan good habit, bad habit. Dan terakhir ini, tentukan apakah dia memang betul penyakit akibat kerja atau bukan. Oke, ada yang tanyakan silahkan. Ya, ya Win. Ya silahkan Win. Tadi kan ada tumor itu bisa disebabkan oleh makanan ya. Nah pertanyaannya tuh Bentar, makanan apa yang bisa menyebabkan tumor? Sebentar dulu Win, bentar Win. Ada itu siapa tadi?
Yang tidak berkepentingan menanyakan, tolong suaranya. Siapa nih? Itu suara dari Windy dan Istiqomahnya, Pak. Oh, itu backsound. Backsound, karena 2 device, pantesan. Iya, Pak. Satunya dikucilkan volumenya supaya tidak backsound. Jadi dekat masjid. Iya, jadi backsound namanya ya. Oke. Nanti setelah ini nanti Rahma dan Ayu ya yang raise hand. Silakan Windy. Yang istrinya suara dikecilin ya. Backsound. Ya, silakan Windy. Ya, tadi kan tumor tuh bisa disebabkan oleh makanan ya, Pak. Nah, pertanyaan itu makanan atau kandungan makanan apa yang bisa menyebabkan tumor? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makanan. Memang yang paling banyak itu makanan, Win. Dalam kandungan makanan itu ada namanya carcinogenic agent. Ada zat-zat pemicu kanker. Contohnya adalah makanan yang mengandung zat aditif. Zat yang memang mengandung zat aditif, tambahan, pengawet, penyedap, pewarna, penambah cita rasa, pemutih. Ya kan? Beras putih ternyata menggunakan bleaching agent, pemutih. Makanan yang berwarna, yang dikalengkan, yang diawetkan, yang diasap, yang dipanggang, atau yang digoreng berkali-kali dengan menggunakan minyak yang sama. Itu. Jadi ada zat yang terkandung dalam makanan itu. Ada yang mengandung melamin. Ya kan? Jadi zat-zat yang memang disebut dengan karsinogen. Makanya jangan selalu kita mengkonsumsi zat-zat yang seperti itu. Harus diimbangi dengan makanan yang mengandung antioksidan, sayuran, buah-buahan. Itu, Win. Kedua adalah karena malnutrisi, ketidakcukupan zat gizi. Maksudnya apa? Sudah pernah kita lihat banyak donasi pasien yang kanker. Boleh nggak saya tanya? Kira-kira kalau kita melihat berita donasi kanker, orangnya dari kalangan bagaimana? Secara ekonominya? Iya, kenapa itu, Ray? Yang low ya? Karena Ya, tidak terpenuhinya nutrisi. Nah, dari hubungannya, iya, berhubungan dengan daya beli ya, Ray. Finansialnya low finance. Secara ekonomi dia daya jangkaunya terbatas, sehingga kecukupan zat makanannya kurang. Kadang makan, kadang enggak. Hubungannya dengan kanker apa, tumor? Kematian. Iya, kenapa kalau kita susah makan, jarang makan bisa kena? Kurangnya nutrisi, Pak. Ya, kenapa bisa kena? Contoh ini siapa? Istri sama Windy. Sahabat sejati, duet maut. Gak terpisahkan, misalkan. Atau sama Salsa. Dia sahabat, saling kemana-mana bareng, makan bareng. Coba dikurung di kamar selama 3 bulan. Gak dikasih makan. Apa yang terjadi? Hah? Bisa melakukan segala cara. Bisa melakukan segala cara. Kanibal. Nah, itu kanibal. Ya. Kanibal kan? Bisa aja sering makan. Sama aja, sel tubuh kita perlu makan nggak? Perlu. Sel itu akan survive bila ada suplai makanan. Kalau enggak bagaimana? Selnya bermutasi. Dia saling destruktif. Saling menghancurkan. Jadi agresif selnya. Jadi liar. Berubah menjadi sel-sel yang jahat. Jadi kanker. Nah itu. Makanya hati-hati. Asupan makanan. Ketika malnutrisi menimbulkan banyak penyakit karena selnya tidak survive. Selnya bermutasi. Selnya menjadi agresif. Sehingga itu. Paham? Ray? Tati paham? Paham, Pak. Nah itu, Ray. Sama saja kalau Ray sering nahan makan, nahan lapar, hati-hati banyak penyakit. Karena selnya bisa mati. Dan dia akan menyerang sel lain. Makanya ada penyakit namanya autoimun. Auto artinya apa auto? Sendiri. Imun
Antibodi. Antibodi buat apa antibodi itu? Senjata. Kekebalan. Senjata kan? Pertahanan diri atau defense mechanism. Antibodi perlu makan nggak? Perlu. Ketika kurang makanan, antibodi bukan menghancurkan musuh, tapi menghancurkan dirinya sendiri. Namanya autoimun. Banyak penyakit autoimun yang terjadi karena malnutrisi. Jangan sampai ada episode ketika kita menurunkan intake nutrisi. Karena bisa merubah sel yang normal menjadi jahat, agresif. Ini artinya secara sosial ekonomi, maka dia resource finansialnya, sumber daya finansialnya lemah. Sehingga akan menimbulkan, menginfluence sel-sel yang awalnya sehat, dia perlu makanan, dia harus survive, maka dia akan ekspansif, memakan, menghasilkan sel lain kemana-mana. Itu secara apa namanya? Pathway. Path itu penyakit, way, jalan penyakit. Paham ya? Itu Windy. Lalu Ayu, ya Ayu, tadi Ayu raise hand, silakan yuk. Ya Ayu, silakan. Pak mau nanya, tadi kan pada shift malam itu menyebabkan penyakit diabetes dan hipertensi. Nah, Salah satunya. Cara mengatasi gangguan-gangguan penyakit tersebut tuh gimana, Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama Ayu. Jadi gini, itu kan sebuah penyebab. Tetapi bukan berarti absolut, langsung seketika. Pemicu lah, pemicu. Kita beraktivitas perlu apa? Energi. Energinya dalam bentuk apa? Bukan makanan. Ya, makanan, yaitu glukosa. Ya kan? C6H12O6. Glukosa kan? Iya, Pak. Ya. Glukosa itu berbanding lurus dengan aktivitas. Semakin beraktivitas, semakin meningkat rangsangan pembentukan gula. Karena untuk power, untuk kalori. Nah, kalau aktivitas kita tidak ada hentinya, maka pembentukan kalori pun akan tidak ada hentinya. Sehingga bisa terjadi pemicu hilangnya kendali pada pengaturan kadar gula. Dan kenapa malam hari? Karena metabolisme, proses pencernaan lebih dominan pada saat malam hari. Itu. Hipertensi sama hipertensi. Karena jantung kita dipacu terus. Tekanan darah kita dipacu terus. Lama-lama tidak kembali. Kalau kita habis olahraga, dicek tekanan darah, tinggi nggak? Tinggi ya? Tinggi. Silahkan cek gula darahnya habis olahraga, habis makan, tinggi nggak? Tinggi. Normal nggak gula darah itu tinggi saat kita habis makan, habis olahraga? Normal. Tensi? Normal. Apa artinya? Fisiologis normal. Ada fisiologis normal, ada patologis penyakit. Sesuatu yang fisiologis bisa menjadi patologis. Oke, normal. Tapi kalau terus diporsir, lama-lama intoleransi. Tidak lagi bisa mentoleransi. Nah ini. Stres akan meningkatkan gula darah. Silakan cek gula darah pada pasien yang stres. Naik. Jadi kalau sering stres, naik terus. Nah ini maksudnya. Sehingga bagaimana caranya melakukan pola penyesuaian daripada gaya hidup. Paling tidak, satu, kalau habis malam berarti harus istirahat pas paginya. Relaksasi. Kedua, ada pengambilan cuti, refreshing, outbound, dan sebagainya. Meminimais daripada efek stres akibat pekerjaan tersebut. Makanya manajemen pun melakukan rotasi. Jangan sampai shift malam terus. Di rolling. Pergantian shift, rolling shift, rotasi shift termasuk salah satu treatment untuk meminimalkan dampak itu. Karena untuk mencegah irama hidup yang menetap. Kalau terus-terus begitu lama-lama kita terbiasa. Makanya pasien yang sering shift malam lama-lama insomnia, susah tidur. Kan begitu. Karena apa? Habitual, kebiasaan.
kebiasaan oke lah fisiologis, tetapi lama-lama bisa patologis penyakit. Begitu Ayu. Oke. Makasih Ayu. Ray, silakan Ray. Baik, Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa bentol itu merupakan hal yang normal dan bagus